Alex Pastur pantau cara main Tom Haye. Pesan menyentuh Sintayong untuk Patrick Kluivert. Skema Patrick Kluivert untungkan winger timnas Indonesia. Calon direktur teknik lokal yang berpotensi ditunjuk oleh PSSI. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skema Patrick Kluivert untungkan winger timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, dikenal dengan strategi permainan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Selain itu, dia juga akan menerapkan strategi menyerang, namun tetap memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Untuk itu disampaikan oleh Ricky Nelson yang menjabat sebagai asisten pelatih Persija Jakarta. Apabila Kluivert benar-benar menggunakan formasi ini, sejumlah pemain sayap gesit yang bermain di BRI Liga 1 pun bisa menjadi pilihan utama. Ricky Nelson menegaskan bahwa kemampuan para pemain di posisi winger sudah terbukti. Contohnya adalah Yance dan Yakob Sayuri yang menurutnya harus menjadi andalan di tim. Mantan pelatih Persipura Jayapura itu pun menyatakan bahwa banyaknya pemain sayap yang gesit dapat menjadi keunggulan bagi timnas Indonesia dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini pun bisa dimanfaatkan sebagai strategi yang efektif untuk menghadapi lawan-lawan di grup tersebut. Kalau mungkin Patrick tahu itu adalah sesuatu keunggulan kita, harusnya mungkin tim pelatih bisa juga mengeksplor lebih dalam bagaimana para winger-winger ini bisa dimanfaatkan, diakomodasi, diberikan sesuatu yang lebih baik. Demikianlah kata Ricky Nelson. Menurutnya dengan memanfaatkan kemampuan para winger secara optimal, timnas Indonesia pun tampil lebih kompetitif. Pada kesempatan ini, Ricky pun juga menyuarakan hal yang sama, di mana ia mengusulkan agar formasi tim dapat disesuaikan untuk memberikan ruang yang lebih bagi para winger. Calon direktur teknik lokal yang berpotensi ditunjuk PSSI. Pertama, Dil Maizar. Sosok pelatih lokal yang patut dipertimbangkan PSSI untuk mengisi jabatan direktur teknik ialah Dil Maizar. Dia dikenal sebagai juru taktik yang memiliki karakter kuat dan juga mampu membangun tim dengan solid. Sepanjang karirnya, Dil Maizar pernah membawa Semen Padang meraih kesuksesan di level Asia. Selain itu, ia juga punya pengalaman menangani timnas Indonesia. Pengalamannya dalam menangani tim dengan sumber daya yang terbatas dapat menjadi nilai tambah, mengingat sepak bola Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal infrastruktur dan pembinaan. Kedua, Rahmat Darmawan. Selanjutnya ada pula nama Rahmat Darmawan yang merupakan salah satu pelatih senior yang memiliki reputasi yang cukup baik di kancah sepak bola Indonesia, di mana ia telah melatih berbagai klub besar dan pernah juga menangani skuad Garuda. Juru taktik yang akrab disapa RD itu pun juga dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan memiliki kemampuan taktikal yang mumpuni. RD juga pernah beberapa kali berkarir di luar negeri termasuk Malaysia. Selain itu, pengalamannya yang luas di berbagai level kompetisi pun dapat menjadi modal berharga untuk mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ketiga, Indra Syafri. Pengalaman Indra Syafri dalam membina pemain usia muda memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia punya reputasi mentereng setelah berhasil membuat timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 pada 2013. Ketika itu, para skuad asuhan Indra Syafri sukses melahirkan banyak pemain yang kini menjadi andalan timnas senior. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai direktur teknik PSSI sebelumnya, sehingga dia sudah familiar dengan tugas dan tanggung jawab posisi tersebut. Kelebihan lainnya adalah Indra Syafri dikenal memiliki jaringan yang luas di dunia sepak bola Indonesia, khususnya di kalangan pemain muda. Alex Pastur pantau cara main Tom Haye. Dalam lanjutan pekan ke-19, kasta teratas Liga Belanda pada Minggu 19 Januari malam, Tom Haye kembali dipercaya turun sebagai starter saat Almere City menghadapi Heracles Almelo.
Dalam pertandingan ini, gelandang timnas Indonesia Tom Haye kembali tampil apik meski klubnya gagal meraih kemenangan. Dilansir dari laman WhoScored, disebutkan bahwa pemain 29 tahun tersebut mampu melepaskan 46 umpan dengan 34 diantaranya mengarah ke sasaran serta ciptakan 6 key passes. Bahkan dari keseluruhan pemain yang turun, Tom Haye jadi pemain yang paling banyak menciptakan umpan kunci. Unggul jauh dari gelandang Heracles Almelo, Thomas Burns yang cuma mencatatkan 2 kali key passes. Di sisi lain, Tom Haye harus mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan kali ini. Sementara itu, di pertandingan ini pula, Haye pun mendapatkan penonton spesial. Pasalnya, asisten pelatih Alex Pastur terpantau tengah mengamati pertandingan. Momen Alex Pastur memantau Haye ini pun terlihat dalam cuplikan siaran langsung pada ESPN yang kemudian viral di media sosial. Salah satu pemain diaspora yang sebelumnya mendapatkan pantauan adalah Eliano Reinders. Pesan menyentuh Sintayong untuk Patrick Kluivert. Meski dipecah secara mendadak oleh PSSI pada Senin 12 Januari, Sintayong tetap membuktikan bahwa cintanya terhadap Indonesia begitu dalam, di mana pelatih asal Korea Selatan ini terus memberikan dukungan penuh bagi sepak bola tanah air. Bahkan doa baik pun masih ia sertakan untuk kesuksesan Marcelino dan kawan-kawan. Saya memang sudah berhenti dari timnas Indonesia, tapi saya sangat berterima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang mencintai sepak bola, kata Sintayong. Tak hanya kepada masyarakat Indonesia, tapi Sintayong pun mendoakan PSSI serta pelatih anyar skuad Garuda Patrick Kluivert. Ia pun berharap timnas Indonesia nantinya bisa lolos dan tampil di Piala Dunia 2026. Saya berharap juga Pak Erick, ketum PSSI dan pelatih baru agar bisa sukses benar-benar dan berharap juga pemain juga bisa ke panggung dunia 2026, kata Sintayong. Selain mengungkapkan harapannya, Sintayong pun juga menitipkan pesan ke PSSI, di mana ia berharap dan berpesan agar fondasi atau sistem yang telah ia bangun selama 5 tahun ke belakang, selama menunggangi timnas Indonesia sejak 2019 lalu tak diruntuhkan begitu saja. Di mana Sintayong ingin semuanya bisa tetap kokoh dan menjadi lebih baik ke depannya. Untuk itulah ia berpesan dan berharap semua bisa dijaga dan sukses bersama ke depan. Sekedar informasi, selama menunggangi timnas Indonesia, Sintayong memang sudah ada beberapa catatan sejarah. Ia telah sukses membawa tim Merah Putih yang saat datang pada Desember 2019 lalu menempati ranking ke-173 dan saat ini timnas Indonesia telah berada di posisi ke-127 dunia. Selain itu, ia juga membawa Sandy Walsh dan kawan-kawan untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Begitu juga, ia membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya.